Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Salsabila Nini Putri, dan pada kesempatan kali ini saya hendak mempresentasikan skripsi saya berjudul Pengembangan Media Pembelajaran SISI, Multimedia Interaktif Sistem Koordinasi. Pada penyusunan skripsi saya dibimbing oleh dosen pembimbing saya, yaitu Ibu DRA Nurmasari, M.Biomed, dan Ibu DRA Yuliana Retno, M.Biomed, serta dosen penguji saya, Pak Ade Suryanda, SPD MSI, dan Pak DRS Refirman, M.Biomed. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Ilmu biologi telah secara terus-menerus diterapkan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam kehidupan manusia. Oleh karena ilmu biologi penting dan bermanfaat untuk dipelajari. Walaupun begitu, ditemukan masih terjadi kesulitan belajar di biologi karena faktor tertentu, diantaranya karena mengandung konsep yang tidak dapat diamati. Kesulitan belajar terutama pada materi-materi tertentu, termasuk sistem koordinasi. Kesulitan belajar menyebabkan miskonsepsi, dan miskonsepsi mengarah kepada penurunan hasil belajar. Oleh karenanya diperlukan upaya untuk mengatasi kesulitan belajar tersebut. Penggunaan media pembelajaran menurut Simmel, penggunaan media pembelajaran yang menampilkan gambar visual, ilustrasi, model, video dapat digunakan untuk menjelaskan konsep yang tidak dapat diamati secara langsung. Lalu, berdasarkan hasil temuan, media pembelajaran yang digunakan di sekolah masih kurang efektif dan masih minim ilustrasi untuk penjelasan materi sistem koordinasi. Kemudian, terdapat suatu media pembelajaran, yaitu multimedia interaktif, yang memungkinkan penyajian ilustrasi karena terdiri atas berbagai unsur media, sehingga cocok menjadi media pembelajaran pada sistem koordinasi. Ditemukan pula pada beberapa penelitian bahwa penggunaan multimedia interaktif mampu mengurangi miskonsepsi, meningkatkan pemahaman konsep, dan motivasi belajar. Oleh karenanya, pengembangan multimedia interaktif ini perlu dilakukan. Selanjutnya, fokus penelitian ini yaitu mengembangkan, menguji kelayakan, dan menguji efektivitas suatu produk bernama SISI, Multimedia Interaktif Sistem Koordinasi. Perumusan masalahnya itu bagaimana nilai kelayakan dan efektivitas produk tersebut. Kemudian manfaat hasil penelitiannya diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan memperoleh media pembelajaran yang baik, serta hasil penelitian ini diharapkan pula dapat dijadikan bahan rujukan pada penelitian selanjutnya. Bab 2, kajian pustaka. Berikut ini adalah landasan-landasan teori yang digunakan. Dapat dilihat. Nah, kemudian ini merupakan penelitian relevan terhadap penelitian yang dilakukan. Selanjutnya, kerangka berpikir. Materi sistem koordinasi termasuk salah satu materi yang sulit dipelajari. Kesulitan belajar dapat mengakibatkan miskonsepsi pada siswa yang dapat menurunkan hasil belajar. Oleh karenanya, dikembangkan suatu media pembelajaran multimedia interaktif. Karena dia memungkinkan ilustrasi dengan berbagai unsur media sehingga informasi lebih mudah dipahami. Dalam pengembangan media pembelajaran diperlukan model penelitian pengembangan yang baik, maka digunakan model Bloch dan Gall karena dapat menghasilkan produk berkualitas karena melalui beberapa kali revisi produk serta langkah-langkah penelitian dan pengembangan jelas dan padat. Pada proses pengembangan juga diperlukan perangkat lunak pembuat multimedia interaktif dan digunakan Adobe Flash CS6 karena dapat menghasilkan produk dalam format exe. Nah, berikut ini rancangan model yang terdiri dari penelitian pendahuluan dan pengumpulan informasi sampai uji efektivitas produk. Bab 3, metodologi penelitian. Pertama, tujuan penelitian. Pertama, yaitu mengembangkan produk bernama SISI, Multimedia Interaktif Sistem Koordinasi, dan yang kedua, menguji kelayakan dan efektivitas produk tersebut. Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Negeri Jakarta dan SMA Negeri 4 Bekasi pada Januari hingga Desember 2020.
Karakteristik model yang dikembangkan berbentuk aplikasi format .exe dan dapat disalin atau diperbanyak. Pendekatan dan metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian dan pengembangan yang mengacu pada model Bloch dan Gall dengan modifikasi. Langkah-langkah penelitian terdiri atas 10 langkah yang akan dijelaskan lebih lanjut bersama dengan hasilnya pada bab 4. Selanjutnya bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, hasil penelitian pendahuluan dan pengumpulan informasi. Tahap ini terdiri atas studi literatur, wawancara terhadap guru biologi, dan analisis kebutuhan terhadap siswa. Yang pertama, hasilnya tentang permasalahan ditemukan, yaitu permasalahan kesulitan belajar biologi yang disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut hasil studi literatur, faktor tersebut diantaranya nature of the topic atau hakikat dari topik itu sendiri, sikap siswa terhadap biologi, kurangnya media pembelajaran. Dan berdasarkan hasil analisis kebutuhan siswa, terpilih faktor tertinggi yaitu istilah ilmiah yang terlalu banyak pada urutan pertama. Dan urutan kedua dan ketiga adalah masih terlalu abstrak, konsep tidak dapat dibayangkan, dan sumber belajar kurang. Kedua, tentang materi biologi yang dianggap paling sulit di antara materi-materi yang lain. Berdasarkan studi literatur adalah sebagai berikut. Nah, di antara materi-materi ini ada sistem koordinasi, sistem endokrin. Selaras dengan hasil ini, hasil analisis kebutuhan dan hasil wawancara guru juga menunjukkan sistem koordinasi sebagai materi yang tersulit pada biologi. Selanjutnya, mengenai media pembelajaran, bahwa hasil analisis kebutuhan siswa menunjukkan sebenarnya mayoritas siswa telah menilai media pembelajaran yang digunakan telah sesuai. Namun, hasil wawancara guru berbeda, bahwa media yang digunakan belum menyediakan ilustrasi yang lengkap sehingga sulit menggambarkan konsep kepada siswa. Maka dilakukan pengembangan media multimedia interaktif. Pemilihan media perlu memperhatikan karakteristik sasaran sehingga tercipta media yang baik. Nah, berdasarkan hasil penelitian pendahuluan, guru biologi telah mengetahui dan pernah menggunakan multimedia interaktif sebagai media pembelajaran, dan siswa telah mampu menggunakan komputer dan juga telah melakukan penggunaan laptop atau komputer di rumah atau di sekolah. Hal ini mendukung penggunaan multimedia interaktif sebagai media pembelajaran. Yang kedua, hasil perencanaan produk, yaitu berupa flowchart, storyboard, dan elemen-elemen media yang diperlukan. Yang ketiga, hasil pengembangan bentuk awal produk. Pertama, tahap pengembangan produk ini dilakukan dengan menyusun isi sisi yang terdiri atas isi konten materi sistem saraf, kemudian ada informasi tentang pengembang, lalu tentang petunjuk penggunaan aplikasi dan tujuan pembelajaran. Setelah disusun, kemudian aplikasi sisi diunggah ke Google Drive. Yang keempat, hasil uji kelayakan dan revisi produk. Uji kelayakan pertama yaitu kepada para ahli materi dan media. Uji kelayakan materi menunjukkan presentasi keseluruhan menunjukkan diperoleh 74,1% dan masuk kategori layak. Uji kelayakan media memperoleh hasil persentase 87,3% dan masuk kategori sangat layak. Yang kedua, uji kelompok kecil. Hasilnya yaitu 86,5% dan masuk kategori sangat layak, dan uji kelompok besar 82,3% dan masuk kategori sangat layak. Yang kelima, hasil uji efektivitas produk. Uji efektivitas menggunakan desain penelitian post-test only control group yang di mana terdapat satu kelas kontrol dan satu kelas eksperimen.
Setelah pembelajaran, kedua kelas diberikan post-test, kemudian post-test kedua kelas dibandingkan menggunakan pengujian statistik dengan uji T independen. Hasilnya bahwa H0 ditolak atau terdapat perbedaan signifikan antara rata post-test kelas kontrol dan kelas eksperimen. Pembahasan. Hasil penelitian pendahuluan menunjukkan masih terjadi kesulitan belajar yang berdampak negatif dan perlu dilakukan upaya untuk mengatasinya, maka dikembangkan multimedia interaktif. Kemudian pada pengembangan multimedia interaktif terdapat beberapa faktor pendukung maupun penghambat. Faktor pendukungnya yaitu keberadaan perangkat-perangkat lunak dan keterampilan menggunakannya. Sedangkan faktor penghambat yaitu bahasa pemrograman Adobe Flash, yaitu bahasa ActionScript yang cukup sulit, namun hal ini dapat diatasi dengan belajar dari video-video tutorial. Kemudian setelah pengembangan produk, dilakukan uji kelayakan dan uji efektivitas produk. Hasil uji kelayakan produk menunjukkan produk sisi rata-rata memperoleh interpretasi sangat layak. Hal ini menandakan bahwa seluruh aspek pada instrumen uji kelayakan media meliputi aspek isi, kebahasaan, dan kegrafikan media telah terpenuhi. Kemudian, hasil uji efektivitas produk menunjukkan terdapat perbedaan signifikan rata-rata hasil post-test kelas eksperimen yang menggunakan media sisi dan kelas kontrol yang menggunakan media lain, yaitu dalam hal ini PowerPoint dan video pembelajaran biasa. Nah, hal ini dikarenakan multimedia interaktif terdiri atas berbagai media yang berbeda dan terintegrasi sehingga menampilkan visualisasi semaksimal mungkin dan siswa dapat menangkap pesan informasi secara lebih baik, secara lebih berarti. Kemudian juga selain itu, karena multimedia interaktif memungkinkan siswa berinteraksi dengan media. Adapun media sisi ini memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya berbeda dari media-media pembelajaran lainnya. Di antaranya itu dari fitur-fiturnya, seperti video pembelajaran, kuis, dan latihan soal. Video pembelajaran yang dimuat di dalamnya telah disesuaikan oleh kompetensi dasar yang hendak dicapai, sehingga keluasan materi dan kedalaman materi telah tepat, telah sesuai. Kemudian kuis yang dibuat itu dalam bentuk game, sehingga menambah daya tarik siswa. Adapun latihan soal untuk mengevaluasi sejauh mana siswa telah memahami materi. Kemudian dapat digunakan sebagai media pembelajaran mandiri di samping penggunaannya pada pembelajaran di dalam kelas oleh guru. Walaupun begitu, media sisi masih memiliki beberapa kelemahan, diantaranya yaitu kompatibilitas dan fleksibilitasnya, yang mana media sisi masih hanya dapat digunakan pada komputer dengan sistem operasi Windows, sehingga membuat kompatibilitas itu dan fleksibilitasnya kurang. Selanjutnya bab 5, kesimpulan, implikasi, dan saran. Kesimpulannya, produk berupa sisi layak dan efektif digunakan sebagai media pembelajaran. Implikasinya, sisi dapat digunakan sebagai variasi media pembelajaran pada materi sistem koordinasi kelas 11 SMA. Media ini dapat digunakan baik pada pembelajaran secara klasikal maupun individual. Sarannya itu, yang pertama, kompatibilitas media yang dikembangkan perlu diperhatikan. Dan yang kedua, isi media yang dikembangkan perlu dibuat dengan singkat, padat, dan lebih banyak ilustrasi gambar. Nah, berikut ini daftar pustaka yang digunakan. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya terima kasih. Lalu, terima kasih saya ucapkan pula kepada Ibu Dr. Anurma Sari Sartono, M.Biomed, dan Ibu Dr. Ayu Lilina Retno, M.Biomed, selaku dosen pembimbing saya. Kemudian kepada dosen penguji saya, Bapak Ade Suryanda SPD MSI, dan Bapak DRS Refirman M.Biomed. Tak lupa pula kepada
Koordinator Prodi Pendidikan Biologi, Bapak Dr. Rusdi M. Biomed. Atas kekurangannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.